Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Magdalena dari kelas Pendidikan Geologi 1 2017. Di sini saya akan melakukan microtipping guna memenuhi tugas mata kuliah praktik pembelajaran mikro dengan materi struktur dan fungsi organ pada tumbuhan pada kelas 8 semester ganjil. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Marilah teman-teman, kita sebelum belajar hari ini berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai, Bu. Ibu absen dulu ya. Fatimah Husna, Hadir, Bu. Reni Ismawati, Tidak masuk, Bu. Dewi Sartika. Hadir, Bu. Oke, sekarang di sini Ibu ada gambar. Kalian tahu kan gambar apa ini? Tahu, Bu. Gambar apa coba? Pohon. Oke, pohon atau tumbuhan merupakan makhluk hidup yang menyediakan oksigen, karbohidrat, protein, dan mineral bagi manusia. Nah, di sini Ibu mau tanya, pohon, kenapa pohon itu bisa tumbuh tegak? Ada yang tahu? Karena ada organ, Bu, saya. Pintar. Tuhan merancang tubuh tumbuhan dengan adanya organ itu yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di dalam organ ini tersusun bagian-bagian yang memiliki strukturnya tertentu. Sekarang Ibu mau tanya, kita hari ini mau belajar apa coba? Struktur dan organ pada tumbuhan, Bu. Pintar. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu peserta didik dapat mengidentifikasikan organ yang ada pada tumbuhan melalui pengamatan tumbuhan. Dua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan organ yang ada pada tumbuhan. Tiga, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari organ pada tumbuhan. Nah, organ pada tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, dan daun. Nah, organ pada tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, dan daun. Nah, ada yang tahu fungsi akar itu apa? Saya, Bu. Apa coba? Menyerap nutrisi. Selain menyerap nutrisi, akar ini berfungsi sebagai memperkokoh tanaman. Nah, di akar sendiri itu memiliki struktur yang terdiri dari leher akar, cabang akar, batang akar, rambut akar, ujung akar, dan tudung akar. Nah, yang kedua itu batang. Nah, batang sendiri itu memiliki fungsi untuk menyalurkan air dari akar menuju ke daun. Nah, batang sendiri itu memiliki dua struktur. Yang pertama itu batang tumbuhan berkayu. Itu contohnya pada pohon apel, mangga. Nah, yang kedua itu batang tumbuhan herba. Contohnya itu rumput, padi. Nah, yang ketiga, organ yang terakhir itu daun. Nah, daun ini berfungsi sebagai tempat
tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Di daun sendiri memiliki struktur yang terdiri dari helai daun, tulang daun, pelepah daun, dan tangkai daun. Oke. Nah, sekarang Ibu kan kemarin sudah memberikan kalian tugas di rumah untuk membaca buku paket kalian. Nah, Bu. sudah kalian baca? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang yang Ibu minta tolong ke kalian untuk mengidentifikasikan organ yang ada pada tumbuhan yang sudah Ibu sediakan. Nah, silakan kalian diskusikan ke kelompok kalian dan setelah didiskusikan hasil identifikasi kalian, silakan isi pertanyaan yang sudah Ibu kasih. Ibu kasih waktu selama 2 menit ya. Identifikasikan dan jawab pertanyaan yang sudah Ibu kasih. Silakan kalian simpulkan hasil dari identifikasi kalian dan presentasikan ke depan. Sudah, anak-anak? Belum, Bu. Bentar, Bu. Oke. Nah, untuk referensi tambahan, jika kalian kurang jelas dari penjelasan Ibu, kalian bisa buka buku kalian di halaman 107. Di situ kalian bisa sebagai tambahan untuk tugas identifikasi kalian. Ya, Bu. Sudah, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, nah silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil identifikasi kalian. Di sini ada wortel. Wortel ini dari nama organnya akar. Dia ini tempat menyimpan cadangan makanan. Terus ada daun bawang. Daun bawang ini organnya ada akar, batang, dan daun. Akarnya itu untuk menyerap nutrisi seperti air dan lain-lain. Sedangkan batang ini berfungsi untuk mentransfer air dan nutrisi ke daun. Sedangkan daun ini tempat fotosintesis. Nah, selanjutnya organ selanjutnya ini ada daun sop. Daun sop ini ada batang dan daun. Batangnya tadi berfungsi untuk menyalurkan nutrisi dari akar ke daun. Sedangkan daun ini tempat fotosintesis. Ya, benar sekali. Silakan duduk, Khotimatul Husna. Oke. Nah, jadi Oke, sudah bagus ya presentasinya. Sekarang Ibu minta ke kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba Khotimatul Husna menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi di sini kita belajar mengenai struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Organ tumbuhan itu ada akar. Akar ini berfungsi untuk menyerap nutrisi seperti air dan bahan-bahan makanan. Selanjutnya itu batang, ini berfungsi untuk menyalurkan air dan nutrisi ke daun. Sedangkan daun ini berfungsi untuk sebagai tempat proses fotosintesis. Oke, beri tepuk tangan ke Khotimatul Husna. Oke, silakan duduk Khotimatul Husna. Baiklah, jadi pembelajaran kita hari ini itu tentang struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Nah, di sini organ pada tumbuhan itu sendiri terdiri dari akar, batang, dan daun. Fungsi dari akar itu memperkokoh tanaman, menyerap makanan. Nah, struktur yang tersusun dari akar itu sendiri terdiri dari leher akar, rambut akar, cabang akar, ujung akar, dan tudung akar. Nah, yang kedua itu batang. Nah, batang ini berfungsi untuk menopang tubuh tumbuhan. Nah, di sini batang tersusun dari 2 struktur, yaitu batang tumbuhan berkayu dan batang tumbuhan herba. Nah, organ yang terakhir itu daun. Dan daun ini berfungsi
pertamanya itu tempat berlangsungnya proses fotosintesis yang tersusun dari strukturnya tuh tulang daun, helai daun, pangkal daun, dan tangkai daun. Jadi anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke. Nah, untuk kelompok yang mempresentasikan hasilnya dengan baik itu kelompok 3. Coba tepuk tangan kepada kelompok 3. Oke. Jadi sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan tugas di rumah. Kalian silakan baca buku paket kalian, itu materi struktur jaringan akar untuk pertemuan berikutnya. Sekarang setelah itu mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.